Terus perhatikan baju ulama Uzbek lama, garisnya sama. Lah dari mana cocok logi? Enggak, kita nggak cocok logi. Sunan Bonang itu alias Makhdum Rabbani itu kan bin Sunan Ampel, Raden Rahmat. Itu bin siapa lagi? Bin Maulana Ibrahim As-Samarqandi, Uzbek. Jadi wajar kalau ada baju apa? Lurik apa namanya? Susah amat sih nyebutnya. Lurik gitu. Padahal kita mantunya orang sono ya. Nggak boleh salah, takut kuala. Jadi itu dari sana. Ini bukan cocok logi, cuma kemudian ada inovasi, ditambahin bagian mananya. Ada sarung, dan sarungnya khas kan? Harusnya sarungnya kayak gimana? Sarungnya kayak ada celana kan? Ada, bener nggak? Agak lebar-lebar gitu nggak? Itu kan celana orang sono. Orang sana itu kalau ulamanya itu celananya gede-gede. Nah, itu yang kemudian masih bertahan di tradisi orang-orang Turki. Turki yang ulamanya. Coba lihat Syekh Haqqani, murid-muridnya. Ya, itu masih celananya celana yang begitu. Benar nggak? Kandi. Apa namanya? Kandi. Kandi. Ya, cuma kalau di Jawa tuh ada khasnya. Jadi beda dengan sarungnya. Jadi tidak ada yang kebetulan, semuanya karena apa yang kita sebut dengan Hellenism, Hellenisia, kalau bahasa Arabnya. Apa kalau diterjemahin Helen itu kan tanwir, apa pencerahan, saling mempengaruhi antara wilayah dengan wilayah. Ya. Kalau sekarang puncaknya di mana? Antum lihat alat begini nih. Ya, covernya mungkin tutupannya dibuat di mana, terbagian ininya dibuat di mana, begitu. Di dalamnya itu mungkin udah beberapa negara. Handphone kita, namanya Samsung misalnya, tapi dibuatnya di Cina. Ntar prosesornya dari mana, kameranya dari mana, begitu. Itu masih bagian dari kerangka Hellenism. Ya, yang dulu sudah terjadi sebelum masa kebangkitan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Rasulullah nggak bisa menghadang itu, dinar dirham. Itu pengaruh dari yang tadi. Ya, ditutup aja. Takut si curut masuk, tahu curut? Ya, dia kalau udah pipis, baunya bukan main. Ya, pekan lalu bau tuh ya, sepenuh ini bau. Budaya-budaya seni para ulama-ulama terdahulu diturunkan, ada yang lewat silat, ada yang lewat tari, ada yang lewat musik, ada yang dia arsitek. Maka coba lihat arsitek hasil jajahan Belanda itu ada salibnya di jendelanya. Itu jendelanya salib itu. Benar nggak? Itu bukan cocok logi loh. Antum belajar aja tuh ilmu simbol. Ya. Tapi di Maroko ada satu masjid, simbolnya simbol bintang David. Karena arsiteknya seorang Yahudi. Masjid tua, udah ratusan tahun umurnya. Ya. Di Kudus ada masjid Menara Kudus. Itu mirip apa? Tradisi mana? Hindu. Sebenarnya menara segala macam itu dia tidak ada agamanya, dia ngikutin tradisi atau kebiasaan. Iya. Emang kubah itu dari Islam? Enggak. Kubah itu kan simbol api. Kemudian dijadikan sebagai manarah. Apa arti manarah? Menara. Ya. Itu tempat api. Manarah itu dari nar. Nar. Tempatnya disebut manarah. Tempat penerangan. Nah, kemudian jadi tradisi kita. Jadi kayak sekarang kalau ada masjid, petak-petak, orang bingung, masjid nggak sih gitu. Padahal itu masjid. Ya, masjid. Jadi masjid itu nggak mesti ada kubahnya. Ya.
Kira-kira seperti itu, ya. Maka coba lihat seni sufi itu berkembang, dan sekarang la tabqa illal harakat, ya. Yang tersisa cuma gerak tarinya, zikirnya sudah hilang. Yang tersisa cuma seni pakaiannya, tapi akhlaknya sudah hilang. Masa sufi belagu? Kan nggak ada. Sufi sombong ada nggak? Nggak ada sufi sombong. Kok ada orang zawiyah ikut torikot, ikut zawiyah terus merasa dirinya paling benar torikotnya? Berarti kan dia nggak benar ikutnya. Yang berhasil belajar sama saya itu tidak akan merasa ribat kita lebih baik. Kita justru mengatakan kami sedang belajar jadi orang baik. Itu yang benar. Kebetulan Allah takdirkan antum memilih ini jalannya. Dan itu sebabnya kita menghindari simbol-simbol supaya tidak ada fanatisme. Tidak ada bayat. Di sini udah nggak ada bayat. Bayat tar aja ketemu Mahdi. Ya, buang-buang aja antum energi bayat sekarang ya. Tar ya, sama Imam Mahdi. Yang bisa jamin antum dunia akhirat. Karena dia pewaris Rasulullah SAW. Kalau saya gimana mau saya bayat antum? Saya nggak bisa jamin diri saya sendiri. Ya. Mau jamin orang, malu lah. Walaupun dapat ijazah ini dan itu, walaupun mengerti kitab ini dan itu kan tataran lain. Kalau ini kan baiat itu sumpah setia. Antum sumpah setia kepada orang yang pasti jadi kekasih Allah yang sudah dijamin dia. Kalau belum dijamin ya jangan ngapain buang-buang sumpah setia. Ya. Kira-kira seperti itu. Oh ya, tadi ini kita dapat kabar yang menyedihkan juga. Ukhti Hisna Humairah, ya, salah satu mahasantri kita yang rajin ngaji dulu waktu kita masih, bahkan di sini juga rajin ngaji. Temannya Mbak Izah, ya, orang Minang yang bisa khidmah sama orang Jawa, Kiai Jawa itu tuh, tanpa ada iwuh pakai wuh, betul-betul khidmat. Kan ribet tuh, orang sana kan egaliter, sedangkan di Jawa strata. Itu diakui, ya, antara darah putih, darah biru itu sudah ada beda, masing-masing buat kerajaan masing-masing, ya, dalam tanda kutip, ya. Dia bisa khidmah karena mahabbah kepada guru, mahabbah kepada istri guru, keluarga guru. Saya saksi kepada Allah bahwa dia sudah banyak khidmahnya untuk pesantren, untuk guru-guru kita, ya. Meninggal karena proses pendarahan melahirkan. Mohon doanya, masih sangat muda, ya, kecil, cantik, imut-imut. Ngelihatnya itu kayaknya nggak pernah tua tuh orang tuh. Namun namanya ajal tidak ada umurnya. Kita doakan semoga ruh Ukhti Hisna Humairah diterima di sisi Allah. Ditutup semua aib-aibnya, aurat-auratnya, diterima sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinniha wa likulli sawalaha li ukhtina Hisna Humairah li ruhiha wa jasadiha. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi Allah firlah warhamah wa afiyah wa jalla khairan amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke fasal ini, udah hampir selesai. Kalau udah selesai nanti entah kembali ke Khatmul Aulia atau Fususul Hikam atau gimana, nanti kita istikharah dulu, ya. Atau ada usul Ustadz Ali, ada usul nggak? Kitab apa gitu? Ini ada 2 Ali nih. Buya Yunal ada usul nggak mau ngaji kitab apa? Belum? Ada? Belum, ya? Kali Sidi Musa mau ada usul ngaji kitab apa? Hah? Fusus ahsan. Tapi kalau fusus, antum siap nggak nih batinnya? Bahasanya agak berat soalnya. Ya. Tapi kalau sama saya tenang aja, ya. Baca langsung ambil maknanya.
Yang ribet-ribet kita skip. Ya. Yang ribet biar saya aja yang ribet. Ya. Antum gak usah ribet lah. Ntar ada metode cepat memahami kitab. Ya, tapi harus dibaca dulu. Baru ketemu. Kenapa orang terjebak pada huruf per huruf? Ini dibacanya dikit-dikit. Ini ribet, nih ribet. Belum dibaca dibilang ribet duluan. Baca aja dulu. Nanti ketemu ya. Insya Allah. Tapi memang Fusul Hikam agak sedikit berat. Ada lagi yang canggih. Al-Insan Al-Kamil. Nah, tinggal pilih ya. Usulin ya. Ntar usulan antum mana istiqorohin. Insya. Jangan sampai kita ngaji nggak diridai Allah. Maka kita minta istikharah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kita diridai oleh Allah, apa yang saya jelaskan masuk ke dalam qalbu antum. Masuk ke dalam alam ruhani saya, bisa tembus ke dalam qalbu antum semua. Ya, sedikit atau banyak, terserah Allah lah itu, tergantung bagian antum bukanya berapa kan. Insya Allah ya. Selama ini bisa ngikutin nggak? Serius? Cius. Fasal wa'alam anna al-quluba, halaman 165, ilmu sahabati wa ilmu sufiyah. Ini judul bukan dari pengarang, tapi judul dari si muhakkiknya, editornya. Ketahuilah bahwasannya qalbu itu adalah aw'iyah. Qalbu itu ibarat wadah. Wal azan awqiya wan naghamat ashribah marwiyah. Li'anna al-aswat jamalun tahmilu an-naghamat min al-aghani ila al-awani. Ma raqatil ma'ani. Walaula sihatul ma'ani ma tabatil awani. فإذا وصلت الأشربة إلى أوانيها فإذا كانت الصافية صفته ولطفته وإن كانت كدرة كثفته وخبثته. Kolbu itu dibuat ibarat kolbu seperti bejana atau kendi yang dia punya aukiyahnya, tempat gagangnya, benar ya artinya. Wan naghamat, sedangkan syair-syair yang dibaca, ungkapan-ungkapan yang disampaikan itu ibarat asyribah marwiyah, minuman yang bisa menyegarkan. Jadi marwiyah itu ada dua arti. Marwiyah diriwayatkan, ada marwiyah dari kata rawiyah, artinya yang segar. Riwayat itu ngalir nggak? Dari fulan. Nah, minuman musik itu seperti itu, dia mengalir. Ya. Kalau ada ketukan atau nada yang sumbang, orang menyebutnya sumbang. Kalau dalam riwayat namanya terputus. Ya. Jadi bagi ahli hadis, dengar satu riwayat, dia bisa langsung tebak biasanya. Tapi karena zaman ini sudah berubah, orang-orang tidak lagi iktimad dalam hafalan. Mereka iktimad bersandar kepada aplikasi. Ya. Karena kita bagian dari zaman itu, ya kita nikmati aja. Jangan sok-sok idealis. Kita belajar manualnya, juga belajar yang digitalnya. Dua-duanya kita pelajari, insya Allah. Al-aswad, karena suara-suara yang indah itu akan membawa naghamat, ya. Naghamat itu senandung-senandung minal aghani, daripada nyanyian, ilal awani, kepada si bejananya, ya, kepada tempatnya. Walaula safful awani ma raqatil ma'ani. Walaula sihatul ma'ani ma tabatil awani. Jadi kalau kita ngelihat ada bejananya kalau nggak bersih, nggak bening, kelihatan nggak isinya. Ini bejana, yang bayangkan bejananya bening. Nah, kalau bejananya bening, terlihat nggak isinya? Terlihat.
Antum sukanya apa nih rokiin? Jus apa? Jus alpukat, jus oren. Itu kalau ngelihat warna apa yang enak dilihat? Orennya. Nyala dia. Nyala apa nyolot? Kelihatan seger gitu. Karena warnanya terlihat, maka kita ingin segera meminumnya. Coba, kita naruh jus bukan di gelas bening. Kelihatan nggak? Hasrat untuk minum juga biasa aja. Ya kan? Karena nggak tahu. Jadi, beningnya gelas itu, bejana itu, kendi itu membuat kita semangat untuk meminumnya. Kira-kira begitu. Ya. Dan karena maknanya sahih. Jadi, ini bentuknya enak nih. Pas dicoba, nggak enak. Berarti kita ketipu, kena prank. Bentuknya doang enak gitu. Nah, inilah makna walaula sihhatul ma'ani ma tabatil awani. Jadi yang paling inti itu sebenarnya makna. Ya. Fa idza aslabatil ashribah ila awaniha fa idza kanat safiyah safatha wa latafatha wa in kanat kadiratan kahtafatha wa khabathatha. Jadi kalau dia bening bagus, itu akan membaguskan penglihatan kita ke sana. Jika buruk akan membuat kita memandangnya buruk. Ya. Nah, ini ada syairnya. Agak panjang nih syairnya. Masya Allah. Mahilatu saki idha tafa'alana nabanihi bil khimrati al-muhallila fawahidun qad zadaha bisafihi safwan wa qulubuna awiyatun fakullama taba al-wa'i qad taba ma qad halalah qalbun bidhikrillahi adha rawdatan wa akhar billahwi sara mazbalatan. Wah, ini kalimat tengahnya ini, baris keempatnya yang agak pedes ini ya. Jadi kolbu itu dia menjadi taman-taman surga jika dipenuhi zikrullah. Dia menjadi tong sampah jika dia sibuk billahwi dengan senda gurau dan tidak ada manfaatnya. Maka antum merasakan sendiri. Nyaman nggak kalau ada dekat tong sampah? Nyaman nggak? Nggak nyaman ya. Maka mau orang begitu nggak nyaman. Orang-orang yang sibuk hidupnya dengan billahwi, dengan senda gurau, walaupun kita bisa ketawa, tapi nggak bisa tahan lama-lama juga sama dia. Ya. Maka sibukkanlah qalbu dengan zikrullah. Ma nabatal ward kamanbati ghairihi wala shazal miskarihi al-baslah wala saqal hanzal syahidan daiman ma anbatal hanzal illa hanzalah. Nah, ini intinya yang di tengah tadi, ya. Wa alam anna al-khalqa kullahum atfalun fi hijri tarbiyatil haqqi subhanahu wa ta'ala yughzi kulla wahidin min khalqihi. Itu salah ketik tuh ya. Min kalau itu man khalfahu. Khalqihi nanti tepatnya. Min khalqihi, ini tambahin titiknya ya. Ala qadri ihtimali ma'rifatihi fa ghadha'ur rijal la yasluhu lil atfal wa maraqibul abtal la tasluhu lil battal. Ala tara anna at-tifla lamma lam yatiq tanawul al-khubza wal lahm wa أطعمته هادنته فوصل إليه بوسة اللبن ولو أطعم ذلك مجردا لمات ومن ها هنا يقال من لا شيخ له لا قبلة له ومن لا شيخ له فالشيطان شيخه. وهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما كان طفلا في هجر تربية النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقمه مما كان يلقمه من لقم الغيب بوسة قوله صلى الله عليه وسلم ما صب الله في صدري syai'an illa sababtuhu fi sadri Abu Bakar. Nah, ini kan orang enggak percaya dengan riwayat ini. Riwayatnya memang dhaif tapi maknanya sahih.
Jadi kita ini ibarat bocah kecil dalam pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil bisa nggak ngurus dirinya sendiri? Nggak bisa. Ya. Allah la yughzi kulla wahidin min khalqi. Allah lah yang kemudian memberi gizi, memberi makan setiap makhluknya. Tapi berdasarkan kemampuan si makhluk. Coba, kenapa bayi nggak langsung makan gorengan? Ya, dulu Bu Tina punya bayi, langsung dikasih gorengan nggak? Gimana, Bu Aufi juga sama? Bu Novi, Bu Aufi, ya sama aja ya. Ibunya, istrinya Pak Aufi ya. Langsung kasih saus. Iya, bakso, Masya Allah. No, bakso. Gimana gitu? Enggak. Allah itu tahu bahwa alat pencernaan yang ada di dalam ini belum kuat. Bayi luarnya lembut, apalagi dalamnya. Ya. Makanya orang-orang tua ini kan agak ribet kita ngomong sama orang tua-tua ya. Mohon maaf nih. Baru sebulan anak langsung dikasih pisang. Akhirnya kalau anak tuh gede, itu gede goyan makan. Karena ususnya lebar kan. Ini bukan canda nih, serius ini. Ini kan praktek antara anak saya yang pertama sama yang kedua. Yang pertama dipaksain makan pisang, ya salam deh. Ya itu kejadiannya begitu, mekar sampai sekarang tuh gede itu si Hisham itu. Yang mekar-mekar nih curiga ini nih. Waduh, kalau ente mekarnya beda dong. Yang belakang tuh, yang lagi tawajuh tuh ya. Maka Allah settinglah si ibu punya air susu. Gitu. Coba langsung susu aja gimana? Bisa nggak? Enggak juga. Maka kemudian Allah buat alat yang alamiah. Itu luar biasa sekali Allah menyiapkan begitu ya. Jadi aneh kalau ada perempuan tuh buang anaknya tuh. Dia udah bukan seorang ibu lagi, tuh monster itu. Bahkan lebih hina dari binatang itu. Lebih hina dari semua binatang. Binatangnya punya anak. Coba ayam antum lihat, ganggu tuh, deketin anaknya. Langsung iya, keberaniannya dahsyat. Kita gede gini, iya, dikejar sama dia kan. Akhirnya seperti itu. Udah tambah umurnya, mungkin udah fisol ya, sudah selesai daripada udah fitom ya, sudah selesai dari menyusui, baru kemudian bertahap. Mungkin 6 bulan baru dikasih ini ya, bubur penamping. Kenapa? Karena setelah 6 bulan ASI tidak full menyerapnya. Setelah setahun mungkin sisa 50%. Nah, maka setelah 2 tahun itu air susu nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Maka ini bisa menjawab mengenai menyusui radha'ul kabir. Itu nggak berlaku. Ya. Mungkin nggak paham deh. Jadi hadis radha'ul kabir hadisun syaz. Hadis yang syaz meskipun ada di Sahih Muslim. Itu sulit diterima. Ya, sulit diterima baik secara hukman ataupun secara wujudan. Hukum atau wujudnya itu sulit diterima. Masa bisa begitu ya kan? Kan yang senang terdodo. Baru mau bilang ya. Antum sehati mendodo berarti. Nanti bertahap. Anak kecil nggak suka pedas, tapi kalau udah mulai jadi anak-anak dia suka pedas. Suka pedas, kalau macam-macam dicoba. Begitulah terus. Anak kecil jangan dilarang mandi hujan-hujan, biarin aja. Sakit pertama, besok-besok nggak akan sakit, Anda jamin. Ya. Jangan terlalu protektif sama anak. Allah itu sudah setting dalam tubuhnya mesin yang luar biasa ajaib. Ya, biarin aja itu.
Enggak, antum berkali-kali kena hujan nggak sakit kan? Imun. Ya, imun dan iman. Anak kecil baru lahir, suruh cari makan sendiri gimana? Lo khalifah di muka bumi, cari sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa. Tinggal hitung hari mati. Murid disuruh disuruh belajar zikir sendiri. Ya mati kolbunya. Hambar itu kolbu. Gitu. Ini rahasianya. Maka ada kalimat di belakang. Man la syaikha lahu la qiblata lahu. Wa man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Orang yang tidak berguru, maka dia nggak punya arah hidupnya. Orang nggak punya arah, nggak punya guru, ya syaitan lah gurunya. Ungkapan ini kan ungkapan dari Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami. Kata si doktor di kampus kan, ngapain mursid? Baca aja buku tuh. Dia lupa, dia jadi dokter itu ada mursyidnya. Benar nggak? Pembimbing disertasi. Lah untuk ilmu akliyat ada pembimbingnya, salah sedikit ditegur, diuji lagi. Antum bisa nerima loh diuji waktu disertasi. Kenapa nggak terima diuji lagi belajar thariqat? Aneh ya? Di mana akal kita tuh? Mau diuji untuk disertasi. Ini kan ada dokter-dokter aja nih. Udah katir ya. Bener nggak? Ada pembimbing nggak Buya Aldomi? Ada. Supaya jadi dokter itu minimal 2 pembimbingnya. Diuji lagi. Dibantai lagi ya. Dia sanggup nggak dia jadi dokter gitu. Ada nulisnya lagi. Nulis itu tuh riadohnya. Kita riadoh zikrullah, puasa, qiyamul lail. Itu menulis nama Allah di dalam diri. Salah, tertegur. Atau nggak mau ditegur. Atau nggak mau dapat tugas. Saya mau jadi dokter tanpa nulis gitu. Namanya honoris causa. Tapi kayak dokter kayak gitu gimana? Ya dokter nggak dokter kan begitu. Dokter tapi bukan dokter jalur biasa. Tetap aja orangnya nggak akan pede-pede amat. Walaupun antum sudah dokter honoris causa 7 kali, dapat dari 7 university misalnya, tetap aja. Beda loh nulis itu. Ada perbedaan hasil nulis. Ini yang S2 nih segera beresin. Keburu kawin sih ya, jadi lupa nulis. Abu Bakar As-Siddiq, selevel Abu Bakar masih berguru nggak? Siapa gurunya? Rasulullah SAW. Imam Ghazali masih berguru nggak? Dalam tasawuf? Masih berguru. Syekh Abdul Qadir Jilani ada guru nggak? Ada semua, nggak ada orang nggak ada guru. Hatta Imam Al-Mahdi itu ada gurunya. Guru zahirnya itu ada. Gitu. Semuanya berguru. Nggak ada yang nggak berguru. Terus tiba-tiba orang bilang sekarang, kita bertasawuf tanpa perlu guru. Terus baca artikel dan buku. Emang buku ini bisa menunjukkan cara praktek zikrullah. Dia tulis betul tata cara zikir, tapi prakteknya kan nggak ada di situ. Prakteknya itu ada tersimpan memorinya dalam nur kolbunya guru. Nurnya inilah yang bisa kemudian membuat kita bergetar, bercahaya, ya, berpindah alam lah kira-kira begitu. Hatta Rasulullah SAW tetap mendidik Abu Bakar As-Siddiq walaupun beliau sudah tasdik. Jadi tasdik, ma'rifat kepada Nabi belum cukup, dibimbing juga. Maka ketika masuk Goa Thur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tetap ditalkin Rasulullah. Apa talkinnya? La takhaf, ya, innallaha ma'ana. Maka ditalkinkan saat itu zikir ma'iyah, zikir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali gimana? Nah, ini coba lihat. Wa min hadhi aidan qawluhu ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Lam yakun Ali yahtamil ma tahtamiluhu al-Madinah. وإن كان بمنزلة الباب من المدينة فلا يخرج من المدينة شيء حتى يمر بالباب ومن سر هذا الكشف كان علي كرم الله وجهه
yaqulu law kushifal ghita mazdattu yaqinan. Ma'nahu law kushifa ghita'ul makhluqat hatta ushahidaha bi'ainil basar mazdattu yaqinan ala ma syahidtu bihi 'ainul basira mimma warasathu min ilmin awwalin wal akhirin as-sayyidil awwalin wal akhirin. Ada orang ngotot pengen dapat kasyaf biar tambah yakin. Berarti dia memang belum yakin. Cari guru yang lain aja, ya. Atau nggak usah berguru sama sekali lah. Kenapa? Kalau yakin dia berdasarkan bukti-bukti kasyaf, maka orang ini ciri-ciri nanti akan berkhianat kepada gurunya. Bahkan akan merasa lebih tinggi dari gurunya. Dan saya sudah mendengar lebih dari 5 orang itu merasa pengalaman batinnya lebih tinggi daripada gurunya. Gurunya kan pura-pura bodoh aja tuh, ya. Ini terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika turun surat Al-Mu'minun tentang ayat penciptaan, tapi ayatnya belum selesai. Tiba-tiba si sekretarisnya ini, yang nyalin, mendengar ada kalam turun. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, gitu ya ayatnya. Dia dengar, terus dia tanya ke Nabi, "Wa Rasulullah, emang benar nih ada ayat ini?" "Benar, tulis aja." Dalam hati dia, "Gitu doang jadi Nabi? Tinggian gua kali." Udah besok murtad. Jadi antum kasyaf belum tentu selamat, ya. Jadi nggak usah minta-minta kasyaf yang aneh-aneh lah. Banyak yang udah kasyaf ngerasa lebih alim dari gurunya. Yang berguru ke saya juga ada yang merasa kasyaf lebih merasa pinter dari saya juga. Kali ya. Ya kita kan pura-pura bego aja sebenarnya. Ada banyak, bukan 1-2. Itu terjadi. Merasa udah lebih sakti dari gurunya. Antum tahu nggak, guru itu kayak MLM. Dia dapat murid, ini dalam alam hakikatnya. Kalau muridnya dapat sesuatu, gurunya dapat langsung. Antum ketemu apa aja, dapat dia temuin di situ. Antum dapat kesaktian apa, dia dapat kesaktian itu. Gitu. Cuma ahwal yang turun ke beliau kan lebih banyak. Dia nggak butuh ahwal antum itu. Sebanyak itu murid, masa dia harus ngeliatin atu-atu? Jangan lebay bilang, guru juga tahu saya. Iya, guru ngerti antum, tapi perlu diceritakan apa yang dialami. Kalau itu penting. Tapi nggak semua juga penting. Misalnya remeh-temeh nggak usah diceritain. Yang kabir-kabir aja diceritain, ya. Kalau kan sekarang sudah banyak media bisa lewat email dan segala macam, atau lewat mentornya. Kira-kira begitu. Jadi jangan terbersit pengalaman kita ini lebih tinggi daripada guru kita. Ini gawat, ini benar-benar gawat. Karena itu sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan dia merasa dirinya setara sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejadiannya. Murtad dia, padahal itu orang terdekat Nabi. Maka jangan heran nanti orang dekat dengan wali, dekat dengan kiai, jadi pengkhianat kiai. Saya sudah nyaksiin orang-orang begitu. Maka jangan heran nanti. Kita berdoa aja semoga kita nggak termasuk yang berkhianat itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kadang-kadang kiai ini kan dia diberi kelebihan oleh Allah, bukan karomahnya bukan di karomah-karomahan yang aneh. Dia diberikan kelebihan di kekuatan pemahaman, ada yang kekuatan hafalan. Bukan berarti dia itu nggak bisa yang begitu. Kan wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha, Allah khususkan siapa yang dikehendaki. Sayyidina Abu Bakar itu makomnya tadi. Apa kata Nabi? Tidaklah ada sesuatu yang masuk ke dalam dadaku kecuali aku tumpahkan kepada Abu Bakar. Adapun Sayyidina Ali, ini mirip cuma beda model. Aku adalah Madinatul Ilmi, kata Nabi. Aku kota ilmu, Ali pintunya. Kalau itu pintunya, adakah ilmu yang keluar dari Rasulullah, yang keluar dari lisan Nabi, kecuali lewat
Iya. Maka semua ilmu Nabi yang masuk yang keluar lewat Sayyidina Ali semua. Bedanya Nabi dapat ada pintu lain, pintunya kolbu beliau sendiri. Tapi kalau untuk keluar itu lewat beliau. Maka apapun ilmu yang Nabi sirkan kepada sahabat-sahabat pasti Sayyidina Ali tahu. Apa sir yang di Abu Bakar dia tahu, yang di Umar dia tahu. Abu Bakar Umar juga ngerti apa sirnya Sayyidina Ali. Namun Sayyidina Ali umur lebih panjang. Maka asrar yang Allah bukakan kepadanya tentu bertambah. Sayyidina Abu Bakar kan umur pendek. Karena beliau tasdik itu cukup, ya. Dan beliau mengatakan apa? Kalaupun Allah bukakan sir ke mukasyafah semua makhluk, itu tidak membuat keyakinanku bertambah. Karena aku sudah tasdik dulu. Jadi antum itu nggak perlu mengatakan saya tambah yakin nih. Oh, berarti yakinnya masih bersyarat. Lancar aja rezekinya nggak pakai sholawat. Sholawat itu. Jadi kalau ada guru ngomong nih sholawat ya kamu usaha. Supaya dalam usaha itu kamu nggak lupa kepada Allah, tetap ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Ali ini, beliau ini sudah al-yakin sudah. Dia sudah al-yakin, dia nggak perlu lagi syarat apapun untuk bertambah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ujian antum sama saya sama yakin juga, sama guru saya pasti yakin juga. Saya mengalami hal yang sama. Tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong apapun yang terjadi, tetapkan al-yakin fi qulubina, dalam kalbu kami. Amin ya rabbal alamin. Itu mahal sekali, ya. Kalau orang-orang yang hijabnya adalah keajaiban, ada keajaiban tambah yakin, keajaiban hilang yakinnya. Ya. Itu nasib orang pakai hizib mahabbah tuh. Ya, Ancung ya. Hizib mahabbah yang diamalin kan asma Allah. Pandang orangnya atau pandang fotonya, pandang Facebooknya, makanya hati-hati itu. Terus bacain gitu kan. Kalau terjadi, itu kan kita harap cemas. Benar gak nih? Oh ternyata benar. Oh yakin. Berarti awalnya sudah gak yakin. Coba-coba namanya. Banyak yang coba-coba. Yang coba-coba gak usah kesini. Ya. Ini bukan pembagian ijazah hizib mahabbah. Bukan obrol-obrol talqin. Kita ngaji-ngaji aja ya. Yang haus dahaganya adalah akal dan kolbunya, dia akan cocok di sini. Tapi kalau dia haus dahaganya di nafsiyahnya, dia pengen percobaan-percobaan, nggak akan bertahan lah lama-lama di sini. Aneh belum nguji antum aneh-aneh loh, cuma waktu doang lah diujinya. Ya. Nggak ada ujian fulus kan di sini. Ada nggak saya tarik-tarikin? Nggak ada kan? Oh itu kalau ulama tertentu, wali tertentu, ada yang lebih dahsyat. Imam Sya'rani punya guru, ujiannya bukan hanya tarikin, bakar. Hartamu bakar semua. Imam Sya'rani suruh bakar aset dia. Atau jual satu buku, itu 7 kerbau. Bukunya berjilid-jilid. Itu disuruh jual. Padahal itu aset intelektualnya Imam Sya'rani. Ternyata itu hijabnya. Dia ngerasa dirinya alim. Di saat dia membakar buku itu, dia sedang membakar hijabnya. Maka kebukalah buka syafahnya. Tambah yakin. Jadi ternyata di dalamnya sudah ada yakin, terhalang oleh itu. Itu kejadian pada Imam Abdul Wahab Sya'rani. Selevel Imam Sya'rani menguasai 4 mazhab. Menguasai akidah Asy'ariyah Maturidiyah dan hafal ribuan hadis. Hafal qawaid fiqhiyah semua. Murid daripada Imam Suyuti. Murid daripada Zakaria Al-Ansari juga, ya. Itu beliau masih butuh guru mursyid. Futuhnya pada beberapa syekh, yang paling terkenal Ibrahim Al-Matbuli, yang kedua Ali Al-Khawas. Adab-adab diambil dari Ibrahim Al-Matbuli, sedangkan ilmu ma'rifatnya, membuka hijabnya, dia belajar kepada Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas antum tahu siapa? Rajulun
ummiyun la yaqra wa la yaktub bil Arabiyah. Nggak baca teks-teks Arab, nggak nulis. Tapi kalau dia ngomong, Imam Syaroni mikir, kapan orang nih ngaji? Saya baru baca sekian kitab, baru ketemu kalam begitu. Itu Syekh Ali Al-Khawas, ya, kutub di zamannya. Kalau gurunya kutub, meninggal ya pindah kutubiyahnya kepada muridnya. Kalau gurunya kutub kupret, muridnya sama, jadi kecoa. Ya. Gurunya dakwahnya kasar, muridnya jadi kasar. Gurunya suka ngelawak, muridnya suka ngelawak. Gurunya muhaddis, murid jadi muhaddis. Gurunya ahli fikih, muridnya ahli fikih. Muridnya serius, gurunya serius, muridnya serius. Begitulah terus. Jadi kalau berguru, benar-benar pilih benar-benar guru kita siapa. Ya. Ini bukan zamannya lagi ngaji ketawa-ketawa, benar nggak? Dulu udah lewat, zaman-zaman dulu. Itu zamannya Kiai Zainuddin lah, udah lewat lah itu. Zaman-zaman orang kalau ceramah ketawa-ketawa. Sekarang ketawa boleh, tapi dalam serius. Dalam ketawanya tuh mengangguk-ngangguk gitu. Ya, mengerti maklumat-maklumat yang dulu ini dikubur, terkubur, sekarang kita buka. Ya, ya tinggal antum kemudian kembangkan. Ya. Dan gak mesti tamat dari mana-mana kok. Ulama-ulama yang Allah masyhurkan di muka bumi, di bumi Nusantara, antum coba lihat. Dulu yang masyhur dengan zikir, Ustadz Arifin, tamat mana? Iya, masyhur dengan manajemen kolbu siapa? S1-nya nggak selesai. Nah, teman pesantren juga, ini bukan pukulan telak bagi orang yang nyantri. Itu ngaji hikam loh. Sederhana daripada orang ngaji hikam, mengerti semua i'rabnya. Bulat sama i'rab aja tuh orang. Tapi dia enggak. Karena ilmu ini bukan ilmu hafalan, ini ilmu ruhani, ilmu zauq. Ya. Muncul lagi sekarang ya, ada salah seorang gus di Jawa Tengah. Enggak pernah keluar negeri sebagai nyantri dalam negeri. Santri Mbah Mun lebih ahli baca kitab daripada orang yang doktor di kampus UIN, IAIN, bahkan doktor di luar negeri. Masih kurang cukup ayat Allah itu. Ya. Bahwa antum itu bisa jadi alim, gak mesti kemana-mana. Yang penting gurunya siapa. Ya. Ilmuka syaikhuka. Ilmumu siapa gurumu. Ya. Bukan di mana tamatmu. Ya. Gaya-gayaan kuliah di mana? Tahu-taunya kerjanya tawuran, ya enggak? Gaya-gayaan kuliah di mana? Yang dibanggain main futsal. Ziarah ke Sping, ziarah ke Firaun, pulang-pulang mengharamkan ziarah kubur, kan lucu. Bilang kita kuburiyun, kan aneh itu. Firauniyin namanya. Piramidiyin. Agak halus sedikit lah. Ini udah nggak ada lagi sebenarnya apa? Allah tuh udah mengasih unjuk begitu, seharusnya nggak terhijab lagi dengan ini tamat mana sih ini orang itu, gelarnya apa sih? Jadi kadang-kadang antum ketemu mursyid nanti dia nggak ada gelar doktornya, nggak apa-apa, nggak ada gelar lulusan Ciputatnya kan, atau lama di Ciputat. Ya. LC juga tuh lama di Ciputat. Ada dua baris terakhir di paragraf masih atas itu, fa inna ta'amal asiha yadurru bi daril i'tidal, ya. Wa isyraq asy-syamsil munira yadurru bi zawi, sebenarnya bi zawil i'lal. Ini salah, ini bukan i'tidal, ya. I'tilal, ya. I'tilal yang benar ini. Wa isyraqi syamsil munira yadurru bidawil absar at-ta'ifah. Makanan orang sehat bikin mabuk, bikin muntah orang sakit. Saya yakin banyak orang yang memerlukan ini. Maka modal yang kita buat ya mungkin nggak lumroh, nggak ada masalah, nggak kuat ya nggak usah ikut, selesai toh, ya.
Yang kuat-kuat aja ikut ya. Yang seleranya agak serius-serius dikit sini ya. Tuh antum masih bisa ketawa kan? Ya, masih bisa. Cahaya matahari itu bisa dilihat sama orang yang sakit mata. Ya. Bagi orang yang sehat matanya justru itu memperkuat mata dia. Kira-kira seperti itu ya. Qala Rasulullah SAW. La tuwaddi'ul hikmata ghaira ahliha fatuzlimuha wa la tamna'u ahlaha fatuzlimuhum. Fama kullu qalbin yasluhu lil sirri wa la kullu sadfin yantabiqu ala ad-darri. Jadi ini sebenarnya penjelasan dari hadis Abu Daud. Anzilun nas mana zilahum. Tempatkan orang sesuai dengan posisinya. Hadis Abu Daudnya sahih, yang ini tidak sampai derajat sahih ya. Ini dhaif. Janganlah engkau menyimpan hikmah atau membagikan hikmah kepada yang tidak ahlinya. Maka engkau akan menzoliminya. Atau bukan zolim bahasanya, tuzlimuha, engkau meletakkan kegelapan dalam dirinya. Oh gelap. Maka antum coba aja lihat, orang nggak ngerti omongan kita, dia bilang saya pendongeng. Jangan marah, biarin aja. Kecuali antum mau balas dia suatu saat. Tapi kalau saya nggak marah, saya senyum. Oh berarti dia khairu ahliha. Dia nggak masuk ke bagian ahlinya ini. Dia kelasnya masih sunnah bid'ah. Apa hukumnya ini Ustaz? Ya, mad dalil Ustaz. Mana dalilnya Ustaz? Ini bid'ah ya Ustaz. Jadi makanannya masih di situ. Iya. Jadi pertanyaannya itu selalu pertanyaan status hukum. Kalau nggak ada kata sunnah bid'ah, sah batal, boleh tidak boleh, bagi dia tuh ini nggak benar ngajinya. Karena emang dia baru sanggup nerima itu. Mana dalilnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ini kita bicarakan dalil dari tadi dia nggak ngeh. Dan itu berulang-ulang loh. Saya sudah sebutkan 10 dalil aja dia nggak ngeh. Karena sih kita bukan ustadz dia. Jadi ka'anna fi uzuniha waqrun. Seakan-akan ada penutup di telinganya. Sama kayak orang bilang gini, matahari mana? Matahari di kepala dia. Kayak gitu ya. Itu banyak terjadi. Ya kita maklumi aja. Mungkin dia terlalu tersilaukan sama antum, ya enggak? Menghibur diri, padahal saya sedih juga. Kita sebutin dalilnya, masih nanya. Kan gak ada di masa Rasul. Lah terus tadi dalil yang kita sebut tadi apa dong? Ya, nyolot lagi nanyanya kan. Enggak ada di masa Rasul. Kulang sholawat lagi, seharusnya dia tambahin sallallahu alaihi wasallam. Gaya-gayaan aja nggak ada di masa Rasul. Apa kata dalam riwayat ini disebutkan la tamna'u ahlaha fatuzlimuhum. Jangan juga kamu tahan dari ahlinya. Itu juga menzolimi mereka. Maka antum coba lihat kalau datang aki-aki minta talqin. Saya lihat, wah, ini harus langsung dikasih. Tapi kalau masih muda, yang ngaji aja dulu, karena ma'rifat antum akan lebih tinggi. Nanti talqinnya lebih terasa. Lebih ringan rasanya. Lebih kuat menanggung kalimah yang berat itu. Kalau meninggal sebelum talqin kan udah ngaji. Udah berbarifat. Itu atasnya talqin itu. Aneh begini itu talqin ilmu namanya. Itu mentalkinkan ilmu ini. Sama juga. Sedangkan yang itu talqinuz zikr. Ya, beda-beda tipis lah. Makanya bisa ngikutin kan pelan-pelan. Ini kajiannya berat tapi bisa karena disuapin satu-satu. Semoga ini penanda Allah ridho. Itu aja ya. Karena kalau dari Ibnu Athaillah Sekandari, qaddasallahu sirrahu, beliau mengatakan ciri-ciri kalam itu diridhai oleh Allah, itu pemahamannya nyampe ke orang. Gitu. Dan itu bisa memahami kan? Beneran nih. Jangan-jangan kena malu mana lagi.
Baik. Fama kullu qalbin yasluhu lis-sirri wala kullu sadfin yantabiqu 'ala ad-durri. Tidak semua kalbu siap untuk menyimpan menerima sir. Sebagaimana tidak semua tempat, ya. Dur. Apa arti dur? Permata. Ya. Ada nggak orang jualan permata yang mahal di tepi jalan? Mungkin dia nggak ngerti batu, dia jual. Ya, ketemu yang ahli prank kan, wah ini yang bagus ini nih, yang ini enggak, padahal yang enggak itu yang paling bagus. Oh, akhirnya ditinggiin tuh harga yang ini, dia beli juga itu, tapi yang dia bilang nggak bagus, dia beli juga, harganya lebih rendah, dijual ulang, kan enak tuh. Kalau dia nggak ngerti jualan, maka antum harus betul-betul memahami, tidak ada namanya hikmah, zikir, ilmu ma'rifat diobral, nggak ada. Ya, nggak ada namanya. Makanya wajar sih di Musa ada galak dikit. Udah datang jam 4, close. Hari ini kita agak samhah sedikit ya. Agak dikasih longgar dikit hari ini. Karena hujan ya. Itu baik kan sih di Musa kan. Hukum normatif ini kadang-kadang boleh dilanggar kalau uzur syar'inya cukup, ya. Coba lihat polisi di jalan tuh. Kalau antum pas ditilang, galak, dikerjain sama dia. Ya. Coba baik-baik. Kadang-kadang ditanya dilihat lah. Bapak ibunya kan? Pernah nggak antum jadi bayi? Jadi balita, pernah nggak? Waktu ngomong subjek predika objeknya nyatu kan semua. Yang ngerti siapa? Cuma orang tuanya. Maka orang tuanya asik-asik sendiri sama anaknya. Terus cerita sama kita lagi kan? Anak-anakmu ya asik sama anakmu. Oke.
Wa idza kunta bil madariki ghurran thumma absarta hadhihi kan la tumari. Itu. Jangan puasa kecuali melihat bulan. Jangan ngomong kalau ente nggak mau pakai ru'yat, nggak usah ngomong begitu. Itu isa'atul adab ala Nabi SAW. Itu adalah adab yang buruk kepada baginda Rasul SAW. Cukup katakan, oh kami ru'yatnya bil hisab gitu. Ru'yat kami metodenya pakai hisab. Kita masih terimalah. Tapi sekali ngejek hadis ini, kita bantai habis-habisan ya. Bisa-bisa kufur itu. Ya, bisa kufur. Kalau dia nggak tobat nih, bisa kufur, minimal fasik. Ya, maka kita mengimbau kepada orang-orang yang hisab. Antum nggak usah merasa lebih benar daripada orang yang pakai ru'yat. Kenapa? Karena dari masa ke masa ijma'us sahabah, bahkan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dilakukan oleh Rasulullah dari masa ke masa ke masa, semuanya menggunakan ru'yat, tidak ada yang menggunakan hisab. Hisab kan belakangan aja. Kan ilmunya orang India dipakai oleh yang Nani, berkembang di kita. Gitu. Muncullah ilmu hisab, ilmu falak. Saya yakin orang-orang falak yang asli bersanad nggak belagu-belagu amat, karena kita udah pernah ketemu. Biasanya mereka cuma ngomong ini, kita berbeda Buya. Saya tanggung jawab dengan apa yang saya hitung. Kalau itu saya udah sering ketemu orangnya. Banyak yang begitu. Ya. Cuma kalau bisa yang mudah, ngapain yang sulit, ya nggak? Lebih mudah melihat atau ngitung? Lihat aja lebih mudah, ya kan? Nggak kelihatan, genapin 30 hari, kan gampang. Benar nggak? Fa'inhum ma'alaikum faqdurulah. Atau fa'itimmu. Ya. Jika tidak lihat bulan, sempurnakan jadi 30 hari. Selesai toh. Maka metode yang gampang dari Rasulullah itu cuma dua. Ru'yatul hilal, kalau maghmum, tertutup oleh bulan, ikmal. Sempurnakan bulan jadi 30 hari. Ribet gak? Enggak. Tapi kita menghargai jika ada hisab. Nggak perlu juga ngejek. Cuma orang hisab nih kadang-kadang, ya salam ya. Gergetan juga kita. Jangan, antum hisab itu bagus, tapi jangan sok-sokan. Jangan ada ungkapan hari gini masih pakai ru'yat. Kita sebutin hadisnya lebih dari 30 riwayat gimana? Mau jadi kufur? Kan enggak, ya. Masa cuma karena begini ente jadi kafir, kan aneh. Karena ihanah ala Nabi kan. Kufurnya bukan karena ente pakai hisab, tapi karena ente ngejek ru'yatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berhusnuzon kalau ada yang ngomong begitu, dia tidak ngejek Nabi. Dia lagi ngejek karena mungkin dia alirannya ini, yang itu alirannya itu gitu. Biasanya kan antara Muhammadiyah sama NU biasanya kan. Ya, mungkin yang dia lagi ejek NU-nya. Orang NU ngejek Muhammadiyah. Hari gini masih ngejek-ngejek, itu rasis namanya. Nggak usah lah yang begitu-gitu. Masa orang cerdas ngejek-mengejek? Nggak ada orang cerdas begitu, itu kurang cerdas namanya. Hadza turjumanul Quran Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu inni la a'lamu, sungguh aku mengetahui, kata Abdullah bin Abbas, fi qaulihi ta'ala yatanazzalul amru bainahunna, ya. Aku mengetahui makna dari ayat yatanazzalul amru bainahunna dengan pengetahuan yang betul-betul pasti, ilman. Lau abhas bihi lakaffartumuni, seandainya aku mensyarahnya maka kalian akan mengkafirkan aku.
Wa hadza Abu Hurairah yaqulu akhastu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarabain min al-ilmi jaraban. Jarab itu bisa diartikan goni, bisa diartikan juga sarung. Ya. Bukan sarung, sarung ini. Jarab ini kan kalau orang pakai khuf itu juga pakai jarab namanya, kayak kaos. Ya, jarab ini boleh diartikan goni atau karung. Ya, suatu tempat yang besar. Karung itu jangan bayangkan karung-karung kecil. Ini tempat yang besar. Ya. Kita kalau punya orang dulu kalau ngirim barang, naruhnya di mana? Bukan, sebelum masuk lumbung. Masuk goni dulu, baru masukin ke lumbung. Ya. Ente sohi amat cok. Jarabain atau di riwayat lain wi'ain, dua wadah. Ya. Jadi beda rawi, beda istilah. Tapi intinya sama, dua tempat. Ya. Rasulullah, aku mengambil dari Rasulullah dua ilmu. Dua goni, dua karung ilmu. Jaraban, satu karung, satu goni. Alqaituhu ilaikum, aku riwayatkan untuk kalian. Wa jaraban lau abdaitu lakum la rajamtumuni. Tapi kalau yang kedua, jika aku jelaskan kepada kalian, kalian akan merajamku. Ya. Oleh Al-Hallaj, dicoba sama dia, dijelaskan. Dirajam nggak dia? Belum dirajam. Tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, tangan kepala, semuanya dia diikat. Lalu masing-masing ada kuda, ditarik. Habis dia. Itu Al-Hallaj tuh. Tapi darahnya kemudian terdengar oleh orang yang kasyaf menyebut nama Allah. 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 Bahkan kemudian mengalir seperti tulisan Allah. Dan itu bukan cerita palsu. Diriwayatkan oleh para ulama-ulama yang ada di masa itu. Itu Hallaj tuh. Karena dia mencoba membuka. Saya kan udah sering cerita. Hallaj itu kalau ketemu orang dia bilang, anta Isa. Anta Musa. Ini namanya pewaris, tanazul kalau bahasa sekarang. Orang ngira itu tanasuh, reinkarnasi. Bukan, dia nggak ngomong reinkarnasi. Cuma istilah tanazul waktu itu belum ada, belum muncul. Yang muncul itu sebenarnya yang paling oke itu warasah. Engkau pewaris Isa, engkau pewaris ini, pewaris itu gitu. Nah, ilmu itu sekarang keluar lagi. Cuma sudah perangkatnya sudah cukup. Insya Allah, Allah jaga kita nanti ya. Semoga kita dapat ilmu itu nanti dari ahli-ahlinya. Dan mungkin nggak ilmu begini diobral di YouTube? Nggak mungkin. Jadi yang Anda jelaskan ke antum itu cuma beberapa aja daripada ilmu-ilmu beliau-beliau itu. Karena ini masih terbuka. Kalau ilmu yang itu, yang dulu kita buat ma'rifat santuy, kan cuma beberapa aja yang kita jelaskan di sini. Sekarang masih kita bungkus pakai teks ini. Ya. Nanti ada masanya itu kajian dibuka secara terbuka dan tempatnya bukan di sini. Itu nanti di Masjidil Haram orang ngaji ma'rifat semua ntar di masa Al-Imam Al-Mahdi. Nanti sabarlah ya. Tapi sebelum itu ketemu Dajjal dulu antum. Ya. Ente ketemu Dajjal dulu Apriyadi, maka kawin cepetan. Keburu ada pandemi zaman kedua, zaman berapa nih? Ketiga nih? Ya salam. Udah buru-buruan. Nggak usah lama-lama. Ya Rocky deh. Baik. Wa hadza Ali bin Abi Thalib yaqulu ya. Inna baina janbi ilman law qultuhu la khadabtum hadhihi min hadhihi. Sama lah ya. Wa yaqulu aidan radhiyallahu ta'ala anhu syi'ran inni la alam ilma law abuhu bihi lakila li anta mimman ya'budu al-wathana wal istabaha rijalun muslimuna dami wa kana akbah ma ya'tunahu hasana. Jadi kalau kata Sayyidina Ali, kalau aku jelaskan ilmu yang ada di dalam diriku ini,
kalian akan menuduhku ini menyembah berhala. Ya. Kalian akan menuduhku sebagai orang-orang yang reinkarnasi, akan menuduhku orang yang mengatakan bersatu kepada Allah. Kan Ibnu Arabi mencoba menjelaskan itu. Tapi saya nggak tahu kenapa, padahal perangkat dia sudah cukup. Ahwalnya turun. Keluarlah rahasia-rahasia itu, dan akhirnya beliau difitnah. Insya Allah ini zaman kita sudah dilengkapkan perangkatnya oleh Allah, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis. Insya Allah nanti kita pelan-pelan menjelaskan itu, biar nggak salah paham lagi, ya. Biar nggak orang ngomong sufi zindik lagi, belajar tasawuf gila lagi, insya Allah nanti. Tapi ya jangan berharap banyak juga, kita ini nggak akan banyak. Kajian-kajian begini nggak akan banyak. Cuma orang tertarik sih banyak. Yang akan serius itu loh nggak banyak. Seneng sih banyak. Ya kalau yang punya channel YouTube mah seneng-seneng aja, banyak yang nonton. Ya dok, al-YouTube ya. Ini mursyidnya dia nih. Orang jadi kutub, dia jadi al-YouTube kan. Makom baru tuh. Wah udah 8:30 ternyata. Ini kayaknya antum paling santai malam ini ya. Padahal dalam hati, ya Allah, selesai cepat ya Allah. Nah ini baru pengantar. Ilmunya sahabat, ilmunya sufi, itu sama. Yang sahabat Nabi bilang, aku belajar 2 hal dari Nabi. Hal pertama aku bagi, yang kedua tidak aku bagi. Yang enggak aku bagi itulah yang dipegang oleh para sufi. Maka jangan heran, kata Imam Zarruq, jika ada orang ingkar sama kita, maka itu benarlah kata-kata para sahabat dulu. Ya, jadi kalau ada orang ngomong tentang kajian kita ini, dongeng apa sih Ar-Razi itu? Berarti soheh itu. Ya. Ngebacot apa lagi nih orang? Berarti itu benar ya. Namun karena ini sudah akhir masa, akhir zaman, umur umat kita sudah tua sekali loh ini. Udah 1400 berapa? 23? 30? Pak 1443 tambah 13 tahun Nabi di Mekah. Jadi berapa? Atau pakai hadis Nabi yang 10 tahun? 53. Tuh. 1453. Kita pakai hadis Nabi yang 10 tahun di Mekah. 1453. Ya, nggak lama lagi tuh. Ya, nggak lama itu. Udah tua nih umat ini. Kalau antum jambu semakin ke bawah gimana? Semakin manis nggak? Tapi pendek-pendek kan, kecil-kecil. Nah, begitulah kira-kira nasib kita nih. Maka orang-orang yang bermakrifat di akhir zaman, dia dapat istilah as-sabiqunal akhirun atau as-sabiqunal lahikun. Kalau saya menyebutnya as-sabiqunal lahikun. Tapi salah satu mursyid saya menyebutnya as-sabiqunal kalau as-sabiqunal akhirun itu sahabat kalau versi istilah saya. Sahabat Nabi Muhammad tuh as-sabiq al-akhir. Yang pertama diangkat jadi nabi, tapi terakhir diutus. Ya, disebut terus para sahabat tuh dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, kalau kita ini lahik, maka gelar kita nanti kalau kita beruntung menjadi ahli ma'rifat, kita disebut ikhwanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwannya Rasulullah. Saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah terima apa yang kita niatkan ya. Semoga Allah bukakan hati ini, kalbu ini, pikiran kita semua untuk menerima ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Allah izinni wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.